Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Ningtyasari dengan NIM 4011802806 akan memaparkan biografi singkat dari tokoh pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Al-Makrizi bernama lengkap Taqiyuddin Ibnu Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini yang lahir pada tahun 765 Hijriah atau 1364 Masehi di desa Barjuan, Kairo. Sejak kecil, beliau gemar sekali melakukan rihlah ilmiah seperti fikih, hadis, dan sejarah para ulama besar yang hidup pada masanya. Pada usianya ke-22 tahun, beliau sudah memulai kiprahnya menjadi pegawai di Diwan Al-Insya atau semacam sekretaris negara pada masa dinasti Mamluk. Dan di usianya ke-25 tahun pada tahun 791 Hijriah, beliau diangkat oleh Sultan Barhuk sebagai muhtasib atau pengawas pasar. Selanjutnya, pada tahun 811 Hijriah, Al-Makrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Halanisiyah dan bekerja di Rumah Sakit An-Nur di Damaskus. Al-Makrizi meninggal bertepatan pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau 9 Februari 1442 Masehi. Al-Makrizi merupakan tokoh pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani dengan NIM 4011802809. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai karya-karya dari Al-Makrizi. Jadi semasa hidupnya, Al-Makrizi itu sangat produktif sekali dalam bidang ilmu, terutama dalam sejarah Islam. Jadi Al-Makrizi membagi dua karya tulisnya ke dalam dua bentuk. Yang pertama buku kecil dan juga ke dalam bentuk buku besar. Saya mengelompokkan buku kecil ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah buku yang membahas peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Nizwa wa Al-Takasun, Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Iman bi Akbar Man Bi'ad Al-Habasyam min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarajim Muluk Al-Grob dan kitab Al-Zahab Al-Masbuk Bizikri Man Haja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Al-Sudshur, Al-Uqud fi Zikri, Al-Nuqud, kitab Al-Aqyal wa Al-Auzan, Al-Syar'iyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud, kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Igatsah Al-Ummuh bi Kasyaf Al-Gumah. Nah, itu tadi adalah karya-karya dari Al-Makrizi dalam bentuk buku kecil. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan karya-karya Al-Makrizi dalam bentuk buku besar. Jadi saya juga membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab Al-Khobar an Al-Bashir. Yang kedua, buku yang membahas tentang sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar, Al-Muji'ah fi Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawaiz wa Al-I'tibar, Bizikri, Al-Qitats wa Al-Atsar. Yang kedua, kitab Iltias Al-Hunafa, Bizikri Al-Immah, Al-Fatimiyah, Al-Khulafa, dan kitab Al-Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk. Jadi itu tadi adalah karya-karya dari Al-Makrizi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia dari kelas Ekonomi Syariah dengan NIM 4011802777. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi itu berada pada fase dalam sejarah pemikiran
Ekonomi Islam adalah sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambainya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Makrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim yang sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan flashback dan mencoba mencoret apa adanya mengenai fenomena ekonomi di suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan. Yang pertama yaitu sebagai seorang sejarawan, beliau mengemukakan sebuah konsep uang. Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang yang melalui penelaahannya mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan dari mata uang yang buruk dan daya beli uang. Yang berikutnya yaitu tentang sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan menggunakan uang, manusia itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperlancar kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, ia mengemukakan sejarah penggunaan uang oleh manusia sejak masa dahulu hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang itu digunakan oleh umat manusia untuk menentukan harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang digunakan pada saat itu adalah emas dan perak. Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang terjadi pada tahun 76 Hijriah setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan yang berarti hingga pemerintahan Al-Mu'tasim, khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah. Berbagai fakta sejarah tersebut menurut Al-Makrizi mengidentifikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Yang selanjutnya, implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing merupakan kebijakan yang berbeda dengan percetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contohnya, jenis dirham yang telah dapat diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Yang selanjutnya yaitu konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabdian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Dalam hal ini, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya.
Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya itu tidak memperoleh keuntungan yang sama sekali seperti seorang produsen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori inflasi dari Al-Makhrizi. Dengan mengungkap berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makhrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak dulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi tersebut itu terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Klasifikasi inflasi menurut Al-Makhrizi itu ada dua. Yang pertama adalah natural inflation atau inflasi alamiah. Yang kedua adalah human error inflation atau inflasi karena kesalahan manusia. Yang pertama adalah inflasi alamiah. Menurut namanya, inflasi ini disebabkan oleh faktor alamiah yang tidak bisa dihindari manusia. Menurut Al-Makhrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya menjadi gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja. Yang kedua adalah inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Menurut Al-Makhrizi, ada 3 hal, yaitu yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua, pajak berlebih, dan yang ketiga adalah peningkatan sirkulasi mata uang atau fulus. Yang pertama adalah korupsi dan administrasi yang buruk. Pengangkatan pejabat pemerintahan yang berdasarkan suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas pada jabatan penting, sehingga dia akan mengeluarkan segala cara apapun demi mendapatkan jabatan itu, sehingga ketika dia diangkat menjadi pejabat, dia akan melakukan apapun demi memuaskan dirinya sendiri, atau dia juga bisa menyalahgunakan jabatan. Akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Yang selanjutnya adalah pajak yang berlebih. Menurut Al-Makhrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat, di mana akan melimpahkan beban pajak kepada petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Nah, akibatnya petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang mempengaruhi tingkat hasil produksi dan hasil bumi lainnya, sehingga terjadi kelangkaan dan harga-harga barang menjadi meningkat. Yang selanjutnya adalah peningkatan sirkulasi mata uang atau fulus. Pada awalnya, mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai besar barang dan jasa. Kebijakan percetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Makhrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Nah, akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi dan menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.